Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tegar Alamsyah selaku moderator beserta dua teman saya, yakni Saudara Diaul Mutakin dan Saudari Dewi Sirani Oktaviana. Pada mata kuliah Ilmu Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Razak Ema beserta asisten dosen pengampu Kak Iqdam Maula Al-Bantani. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kira-kira apa saja sih istilah-istilah dalam ilmu hadis itu? Kuy, kita tekuni istilah-istilah dalam ilmu hadis. Mari kita simak videonya. Enjoy! Ilmu hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takrif, maupun sifat. Ilmu hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Selanjutnya, istilah hadis berdasarkan periwayatannya. Yang pertama ada sahabat. Sahabat merupakan orang Islam yang pernah bertemu atau melihat Nabi Muhammad SAW dan ia wafat dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya, mukhadromin merupakan orang yang hidup pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia masuk Islam, akan tetapi ia tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada tabi'in, ialah pengikut yang merupakan orang yang hidup setelah para sahabat Rasulullah SAW dan tidak merasakan hidup bersama Nabi. Selanjutnya ada al-mu'taqaddimun yang merupakan para ulama yang hidup pada abad kedua dan ketiga Hijriah yang telah menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya al-mutaakhirun yang merupakan para ulama hadis yang hidup pada abad keempat Hijriah hingga saat ini. Selanjutnya ada istilah hadis berdasarkan penyebutannya. Yang pertama ada sunnah. Sunnah merupakan segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sifat, takrir, maupun perjalanan sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudah. Selanjutnya ada khobar. Khobar ialah berita yang merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi maupun selain Nabi. Yang ketiga ada atsar. Atsar ialah bekas atau sisa yang merupakan segala sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat dan juga melalui perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini saya akan menjelaskan tentang istilah yang berhubungan dengan kandungan hadis. Yang pertama ada hadis wa targhib wal tarhib. Yang itu hadis ini berkaitan dengan keutamaan amal dan juga tentang memberi kabar gembira seperti perbuatan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Kemudian ada hadis ahkam wal arsyad. Hadis ini berkaitan dengan hukum-hukum dan atau fikih-fikih seperti hukum ibadah atau hukum muamalah. Kemudian ada istilah-istilah berhubungan dengan bentuk hadis. Nah, yang pertama ada hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang sama halnya seperti hadis Nabi, tapi di mana keduanya memiliki substansi atau kandungan makna yang berbeda dari asal sumbernya. Nah, hadis nabawi ini hadis Nabi yang disandarkan kepada Nabi, baik dari maknanya maupun dari pelafalannya, dengan membentukkan ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifatnya. Kemudian ada hadis qauli, fi'li, dan juga takriri. Dan hadis ini adalah hadis yang segalanya disandarkan kepada ucapan, perbuatan, dan juga perkataan Nabi, mulai dari secara syar'a dan atau peristiwanya. Kemudian ada istilah-istilah yang berhubungan dengan bentuk kuantitas hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut kebiasaannya tidak mungkin berbohong, jadi sempurna. Kemudian ada hadis ahad yang berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir, dan para ulama berbeda pendapat tentang hadis ahad ini. Jadi yang pertama untuk itu ada hadis mutawatir, kemudian baru ada hadis ahad. Kemudian ada istilah-istilah yang berhubungan dengan bentuk kualitas hadis. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang memang sehat dan benar gitu, dan tidak punya kecacatan dalam hidupnya, kayak tidak pernah berbohong. Nah, kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan ini hadis yang bisa diartikan hadis yang ringan untuk para perawinya, diriwayatkan dalam 2 jalan atau lebih dan tidak terdapat perawi yang mutahan bil kadzab di dalamnya. Kemudian ada hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini apa? Hadis dhaif ini hadis yang paling tidak bisa dipercaya, karena hadis dhaif ini berartikan hadis yang lemah. Oke teman-teman, bagaimana nih penjelasan dari kami? Semoga dapat kalian pahami ya. Jadi, kesimpulannya bahwa ilmu hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.
baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Selain itu, dalam mempelajari hadis Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah terpisah dengan berbagai istilah-istilah di dalamnya. Oke, cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.